Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Yulia Pramayanti, nomor absen 23, kelas 11 PS2. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 3 mengenai ketenagakerjaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 3 mengenai ketenagakerjaan. Ada 3 poin yang saya akan jelaskan. Yang pertama ada konsep ketenagakerjaan, kedua ada upah, ketiga ada pengangguran. Konsep ketenagakerjaan. Pengertian ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan masalah tenaga kerja, baik itu dalam, selama, setelah, ataupun sesudah masa kerja. Adapun juga tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu bekerja guna menghasilkan barang dan jasa, baik itu untuk memenuhi kehidupan sendiri maupun masyarakat. Adapun juga jenis-jenis tenaga kerja. Ada 3 jenis tenaga kerja. Yang pertama yaitu ada tenaga kerja terdidik atau ahli, adalah tenaga kerja yang memiliki kemampuan bermula dari pendidikan secara formal, seperti dokter. Yang kedua, ada tenaga kerja terampil atau terlatih, adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang diperoleh dari pengalaman atau kursus-kursus seperti tukang las dan montir. Yang terakhir, ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terampil, adalah tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan atau tidak memiliki kemampuan tertentu seperti tukang becak dan tukang gali. Baik, adanya angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah warga negara yang aktif ikut serta menyumbangkan tenaga kerja dalam kegiatan produksi. Nah, setiap warga negara yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang masih nganggur, mereka setiap waktu akan siap untuk bekerja. Angkatan kerja ada 2 golongan, yaitu ada golongan pekerja dan golongan pengangguran. Golongan pekerja adalah warga negara yang memiliki pekerjaan, sedangkan golongan pengangguran yaitu warga negara yang tidak memiliki pekerjaan. Dan yang kedua yaitu bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja adalah warga negara yang tidak aktif dalam kegiatan produksi. Nah, yang merupakan bukan angkatan kerja yaitu yang terdiri dari yang tidak mau bekerja, masih bersekolah atau kuliah, mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah, dan yang terakhir yaitu pensiunan. Kemudian, kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat. Nah, kesempatan kerja ini berhubungan erat dengan kemampuan perusahaan-perusahaan yang menyediakan atau menyerap tenaga kerja. Semakin banyak kesempatan kerja, semakin banyak pula tenaga kerja yang dikerjakan. Yang kedua yaitu permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam sektor ketenagakerjaan di Indonesia mempunyai permasalahan. Nah, masalah ini akan timbul apabila terdapat kesenjangan antara jumlah tenaga kerja yang besar dan minimnya ketersediaan lapangan pekerja yang ada. Nah, masih banyak masalah lain yang harus dihadapi. Nah, saya akan menjelaskan masalah yang diatasi tenaga kerja di Indonesia. Yang pertama, jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Kedua, mutu tenaga kerja yang relatif rendah. Ketiga, persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Keempat, pengangguran. Kelima, kurang sesuainya kemampuan tenaga kerja dengan pekerjaannya. Nah, bagaimana sih upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan ini?
Usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan ini dengan cara yang pertama, memperluas kesempatan kerja, kedua, mempermudah proses rekrutmen tenaga kerja, ketiga, membatasi penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia, keempat, meningkatkan kualitas angkatan kerja, kelima, meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan yang keenam, menetapkan kebijakan pengupahan. Nah, selanjutnya yaitu poin yang kedua tentang upah. Apa sih pengertian upah dan fungsi upah itu? Pengertian upah. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 30 tentang Ketenagakerjaan, upah merupakan hak pekerja atau buruh yang diterima dan telah ditetapkan sebagai dalam bentuk uang sebagai imbalan pengusaha atau pemberian kerja kepada para pekerja atau buruh yang telah ditetapkan. Nah, fungsi upah. Pada dasarnya ada 3 fungsi upah. Fungsi sosial, yaitu mampu menjamin kehidupan yang layak bagi masyarakat dan keluarga, serta mencerminkan pemberian imbalan terhadap hasil kerja seseorang, serta memuat pemberian insentif yang mendorong peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan nasional. Selanjutnya, faktor-faktor yang menentukan besarnya upah. Ada 3 faktor. Yang pertama, jumlah permintaan tenaga kerja. Apabila permintaan tenaga kerja lebih besar dari pencari kerja, biasanya gaji atau upah pekerja tinggi dan sebaliknya. Nah, pada mekanisme pasar terhadap barang, jika permintaan tinggi, biasanya harga barang tersebut akan mahal. Faktor kedua, jumlah penawaran tenaga kerja. Apabila penawaran tenaga kerja lebih tinggi, lebih besar dari lowongan kerja, biasanya gaji atau upah pekerja rendah dan sebaliknya. Nah, pada mekanisme pasar terhadap barang, jika penawaran tinggi, harga barang tersebut akan murah. Faktor ketiga, kemampuan tenaga kerja. Artinya, semakin tinggi tingkat pendidikan dan produktivitas tenaga kerja, biasanya gaji atau upah pekerja tinggi dan sebaliknya. Hal ini terkait dalam faktor penawaran. Syarat sistem pengupahan ada 4. Yang pertama, bersifat menarik atau atraktif agar menarik bagi orang luar untuk memasuki perusahaan yang memiliki kebijakan tersebut. Yang kedua, bersifat kompetitif agar karyawan merasa bersaing dengan perusahaan lain atau sejenisnya yang berada dalam lingkungannya. Yang ketiga, harus didasarkan adil. Nah, di mana semua karyawan harus merasakan adil. Seperti di dalam seorang pekerja yang pekerjaannya lebih berat akan mendapatkan imbalan yang lebih, sedangkan pekerjanya yang pekerja ringan akan mendapat imbalan yang lebih ringan. Yang keempat, bersifat motivatif agar karyawan merasa adanya suatu rangsangan untuk memacu prestasi kerja karena dengan adanya nilai imbalan yang sesuai. Macam-macam bentuk upah ada 6. Yang pertama, upah menurut waktu. Upah ini didasarkan pada lamanya pekerja karyawan seseorang, seperti upah harian, upah mingguan, dan upah bulanan. Selanjutnya, yang kedua, upah prestasi. Upah ini didasarkan pada hasil-hasil prestasi pekerja karyawan. Yang ketiga, upah indeks. Upah yang didasarkan pada perubahan-perubahan harga barang dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, upah skala. Upah yang berdasarkan
perubahan hasil produksi. Jika hasil produksi meningkat, maka imbalan yang diberikan kepada karyawan juga bertambah. Yang kelima, upah premi. Upah yang diterima setiap bulan dan ditambah dengan premi yang diterima di setiap akhir tahun. Yang keenam, upah komprehensif. Semua karyawan berhak menerima keuntungan atau dividen dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, penetapan upah minimum. Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, mengubah pemberlakuan upah minimum regional menjadi upah minimum provinsi atau UMP, atau upah minimum kabupaten atau kota. Nah, upah minimum provinsi adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh daerah kabupaten atau kota di suatu provinsi. Sedangkan upah minimum kabupaten atau kota adalah upah minimum yang berlaku di daerah kabupaten atau kota. Upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten atau kota berlaku pada tanggal 1 Januari 2001. Faktor yang mempengaruhi UMP atau UMK adalah kebutuhan hidup konsumen, indeks harga konsumen, kemudian kondisi pasar kerja atau tingkat perkembangan ekonomi, dan pendapatan per kapita. Nah, apabila ada perusahaan yang melanggar tentang ketentuan upah minimum, akan dikenakan sanksi pidana atau denda yang dimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Poin ketiga yaitu pengangguran. Pengertian pengangguran terjadi apabila jumlah tenaga kerja yang ditawarkan lebih besar daripada jumlah tenaga kerja yang diminta. Dengan artian lain, jumlah semua pencari kerja lebih besar daripada jumlah kesempatan yang tersedia. Pengangguran juga diartikan orang yang termasuk dalam angkatan kerja yang sedang berusaha mendapatkan atau mencari pekerjaan dan belum mendapatkan pekerjaan tersebut. Kondisi kesempatan kerja penuh atau full employment tercapai bila semua tenaga kerja yang mencari pekerjaan telah mendapatkan pekerjaan pada tingkat upah yang diberlakukan. Sebab-sebab pengangguran. Ada beberapa sebab yang menimbulkan terjadinya pengangguran. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang cepat menciptakan banyaknya pengangguran karena meningkatkan angkatan kerja yang tidak diimbangi oleh perluasan kesempatan kerja. Kedua, ketidakberhasilan sektor industri. Ketiga, angkatan kerja tidak dapat memenuhi kualifikasi persyaratan yang diminta oleh dunia kerja. Keempat, kestabilan perekonomian, politik, dan keamanan negara. Kelima, perkembangan teknologi tinggi yang tidak diimbangi oleh keterampilan dan pendidikan para pekerja. Keenam, tidak ada kecocokan upah. Ketujuh, tidak memiliki kemauan wirausaha. Jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan dalam struktur perekonomian yang berupaya mengembangkan perekonomian dari pola agraris ke industri. Kedua, pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja, sehingga disebabkan oleh adanya kondisi geografis, informasi yang tidak sempurna, dan proses perekrutan yang lama. Ketiga, pengangguran musiman adalah
pengangguran yang terjadi karena adanya pergantian waktu atau tren, contohnya tukang membuat kopiah. Keempat, pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi yang disebabkan oleh penggunaan teknologi seperti mesin-mesin modern sehingga mengurangi penggunaan teknologi tenaga kerja manusia. Yang kelima, pengangguran konjungtural adalah pengangguran yang disebabkan oleh adanya struktur konjungtur atau perubahan kegiatan perekonomian. Mengatasi masalah pengangguran. Cara mengatasi masalah pengangguran struktural. Yang pertama, peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja. Kedua, segera memindahkan kelebihan tenaga kerja di tempat dan sektor yang mengalami kelebihan ke tempat dan sektor ekonomi yang kekurangan. Ketiga, segera mendirikan industri padat karya di wilayah yang mengalami pengangguran. Cara mengatasi pengangguran friksional. Yang pertama, perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri padat karya. Kedua, menggalakkan program transmigrasi. Ketiga, menggalakkan pengembangan sektor informal. Kemudian, cara mengatasi pengangguran musiman. Pertama, pemberian informasi yang cepat. Kedua, melakukan pelatihan keterampilan di bidang lain. Cara mengatasi pengangguran konjungtural. Yang pertama, mengarahkan pemerintah masyarakat terhadap barang dan jasa. Kedua, meningkatkan daya beli masyarakat. Kemudian, cara mengatasi masalah pengangguran deflasional. Yang pertama, menarik investor baru agar dapat menggairahkan dunia usaha. Kedua, meningkatkan pelatihan kepada tenaga kerja. Cara mengatasi pengangguran teknologi. Yang pertama, memberikan pelatihan kepada para penduduk agar dapat menguasai teknologi. Kedua, mengenalkan teknologi kepada sejak usia dini. Dampak terjadinya pengangguran ada dua, dampak ekonomi dan dampak sosial. Dampak ekonomi, nilai GDP akan menurun dan pendapatan nasional akan berkurang bersamaan dengan turunnya standar hidup. Dampak sosial, naiknya tingkat kejahatan, naiknya ketergantungan narkoba dan alkohol. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan ngaturang paramesanti. Om Santi, 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 Om.